lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. The honorable teachers, the happy friends, how are you today? Let me give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala who give us the healthy time and also change for me. So I can be here to deliver my speech for celebrating our Islamic New Year on 1st Muharram 1443 Hijriah. Well, I will introduce myself. My name is Muhammad Syafiq Ilmi. I study at Insan Teladan Islamic Elementary School from 4th grade, Al-Muhaimin class. Mr., Mrs. and Miss yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya akan menyampaikan ceramah yang bertema tentang sejarah 1 Muharram menjadi tahun baru Islam. Kejadian ini bermula setelah kematian Rasulullah, di mana Khalifah Islam kedua yaitu Umar bin Khattab berkonsultasi dengan para sahabat Nabi lainnya untuk menentukan sistem kalender Islam. Dari banyaknya usulan, terpilihlah usulan dari Ali bin Abi Thalib yang mengusulkan kalender Hijriah Islam dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Sebelumnya, pada zaman Rasulullah, masyarakat Arab tidak pernah menggunakan sistem kalender tahunan untuk memperingati suatu peristiwa. Mereka hanya menggunakan sistem hari dan bulan. Dapat kita buktikan di mana pada saat kelahiran Rasulullah banyak disebut sebagai tahun gajah karena masyarakat Arab tidak menggunakan angka dalam menentukan tahun. Bulan Muharram sendiri ditetapkan menjadi bulan pertama dalam kalender Hijriah karena dianggap sebagai bulan yang suci. Orang-orang Arab zaman dahulu diharamkan untuk melakukan perang di bulan ini. Kata Muharram sendiri berasal dari kata yang diharamkan atau dilarang. Pasti teman-teman bertanya, apa bedanya tahun baru Islam yang jatuh pada tahun 1 Muharram dengan tahun baru Masehi yang jatuh pada 1 Januari? Ya kan? Berbeda dari kalender Hijriah, awal penetapan kalender Masehi berdasarkan hari lahir Nabi Isa alaihi salam. Bila penggantian tahun Masehi selalu di jam 00 dini hari, tahun baru Islam atau tahun Hijriah justru dimulai saat matahari terbenam di sore hari atau pada saat munculnya bulan. Baiklah, para guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, inilah yang menyebabkan tahun Masehi juga dikenal dengan tahun Syamsiah atau matahari. Sementara tahun Hijriah dikenal dengan tahun Qamariyah atau bulan. Lalu, apa pentingnya tahun baru Hijriah bagi umat Islam? Nah, dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dalam sebuah hadis juga dikatakan, di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan secara berurutan adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, dan Rajab, Mudhar, yang berada di antara Jumadil dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, bagaimana sebaiknya cara kita memperingati tahun baru Islam yang jatuh pada tanggal 1 Muharram ini? Nah, para guru dan teman-teman yang dirahmati Allah,
Tahun baru Islam tak perlu diperingati dengan perayaan tertentu, tapi bisa menjadi momen untuk kita lebih banyak bersyukur, berdoa, beribadah, dan memperbaiki diri. Semoga Allah senantiasa mencurahkan hidayah dan kasih sayangnya selalu untuk kita agar bisa menjadi anak soleh yang membanggakan orang tua, keluarga, dan para guru di sekolah. Amin, Allahumma amin. Sebelum ditutup, adapun kesimpulan ceramah ini adalah momen hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah adalah momen berpindah kehidupan yang lebih baik, sehingga kita sebagai seorang muslim harus senantiasa berusaha memperbaiki diri dan harus selalu bersemangat untuk berbuat kebaikan, tidak hanya pada saat tahun baru ini saja, tapi juga harus istiqomah dan tetap konsisten. Be better today than you were yesterday, and be better tomorrow than you are today. Keep spirit and istiqomah. Allahu Akbar. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada kata yang salah, saya mohon dimaafkan, karena yang benar itu datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.